Halo semuanya, perkenalkan saya Murniati Kodila Boga, NIM PN 190-195, dan teman saya Marianus Jimenez Nicolau dari kampus STIKes Wirosada Yogyakarta dengan NIM PN 190192. Di sini kami akan melakukan edukasi atau penyuluhan mengenai peran penting keluarga dalam mencegah terjadinya putus obat pada pasien gangguan jiwa. Untuk latar belakang masalah, yaitu keperawatan jiwa merupakan bentuk pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu keperawatan jiwa dalam bentuk pelayanan biopsikososial spiritual yang komprehensif. Klien dapat berupa individu, keluarga, dan komunitas, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Bentuk asuhan keperawatan jiwa meliputi pencegahan primer adalah pendidikan kesehatan, pengubahan lingkungan, dan dukungan sistem sosial. Untuk penanganan gangguan jiwa harus dilakukan dengan tepat dan cepat, serta terencana terutama keluarga. Menurut Profesor Sasanto dalam Bali Post 2015, salah satu titik penting untuk memulai pengobatan adalah keberanian keluarga untuk menerima kenyataan. Mereka juga harus menyadari bahwa gangguan jiwa itu memerlukan pengobatan sehingga tidak perlu dihubungkan dengan kepercayaan yang macam-macam. Menurut penelitian dari Wardani 2009, kepatuhan pasien dalam minum obat dapat dilihat dari adanya kerjasama yang baik dengan keluarga sebagai pendamping pasien minum obat di rumah. Dan di samping itu, faktor lain yang mendukung adalah sikap positif terhadap pengobatan. Untuk identifikasi masalah kekambuhan adalah suatu keadaan di mana timbulnya kembali suatu penyakit yang sudah sembuh dan disebabkan oleh berbagai macam faktor penyebab. Pencegahan kekambuhan adalah mencegah terjadinya peristiwa timbulnya kembali gejala-gejala yang sebelumnya sudah memperoleh kemajuan. Pada gangguan jiwa kronis, diperkirakan mengalami kekambuhan 50% pada tahun pertama dan 79% pada tahun kedua. Kekambuhan biasanya terjadi karena adanya kejadian buruk sebelum mereka kambuh. Secara global, angka kekambuhan pada pasien gangguan jiwa ini mencapai 50% hingga 92% yang disebabkan karena ketidakpatuhan dalam berobat maupun karena kurangnya dukungan dan kondisi kehidupan yang rentan dengan peningkatan stres yang terjadi. Untuk tujuan umum dilakukan edukasi atau penyuluhan, yaitu setelah mendapatkan penyuluhan ini atau edukasi ini, pasien dan keluarga mampu memahami masalah yang ditimbulkan karena putus obat. Lalu tujuan khususnya yaitu yang pertama, keluarga atau pasien dapat menjelaskan definisi obat jiwa. Lalu yang kedua, menjelaskan apa yang dimaksud dengan putus obat. Yang ketiga, menjelaskan penyebab terjadinya putus obat. Yang keempat, menjelaskan tanda dan gejala putus obat. Yang kelima, menjelaskan masalah yang diakibatkan karena putus obat. Yang keenam, apa yang dilakukan keluarga untuk mendukung pasien yang mengalami putus obat. Lalu yang ketujuh, menjelaskan lingkungan yang mendukung agar tidak terjadi putus obat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi obat jiwa, yaitu psikofarmaka atau obat psikotropik, merupakan obat yang bekerja secara selektif pada sistem saraf pusat dan mempunyai efek utama terhadap aktivitas mental dan perilaku, dan digunakan untuk terapi gangguan psikiatris yang berpengaruh terhadap taraf kualitas hidup klien.
Secara sederhana, obat jiwa adalah obat-obatan yang bekerja pada saraf otak dan digunakan untuk seseorang dengan gangguan mental. Dan yang kedua yaitu mengenai maksud dengan putus obat untuk pasien gangguan jiwa atau ODGJ. Untuk putus obat adalah penghentian penggunaan obat-obatan jiwa tanpa persetujuan dokter yang memberi terapi dan dapat mengakibatkan pasien menjadi kambuh kembali. Dan untuk yang ketiga yaitu tentang penyebab putus obat. Ada beberapa hal yang menyebabkan pasien jiwa putus obat, diantaranya adalah yang pertama, pasien merasa bosan, kedua, keluarga kurang perhatian, ketiga, pasien merasa sudah sembuh, keempat, takut efek samping obat, yang kelima, kurang motivasi, keenam, kurang pengawasan, yang ketujuh, jarak rumah yang jauh dari rumah sakit. Nah, itu dari 7 hal itu adalah merupakan penyebab putus obat. Dan untuk poin keempat, tanda dan gejala yang timbul karena putus obat. Jika seseorang pasien atau pasien gangguan jiwa yang bisa putus obat, tanda gejalanya bisa merupakan seperti menggamuk, gelisah, susah tidur, susah diatur, tidak mau makan, sering melamun, kembali menggonceng sendiri, kembali mendengar bisikan-bisikan tertentu untuk pasien halusinasi dan gemetar. Nah, itu sebagian yang saya jelasin. Nanti untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Murni untuk menjelaskan lebih lanjut lagi. Terima kasih. Jadi baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Mariano. Saya lanjutkan ke poin yang kelima, yaitu akibat yang ditimbulkan karena putus obat. Akibat putus obat biasanya pasien yang tadinya sudah tenang, mampu melakukan aktivitas sendiri tanpa dibantu, menjadi kembali gaduh, gelisah, susah diatur, dan tidak tenang, akhirnya menyulitkan keluarga sendiri. Selanjutnya yaitu beberapa hal yang dapat dilakukan keluarga dalam mengawasi pasien dalam minum obat, yaitu yang pertama, pasien atau keluarga harus mengingat prinsip 5 benar tentang minum obat, yaitu benar orang, benar obat, benar waktu, benar cara, dan benar dosisnya. Untuk contoh, pemberian 3 kali sehari setiap 8 jam. Dalam sehari itu ada 24 jam, berarti 24 dibagi 3 menjadi 8. Jadi setiap pemberian obat sekali itu selang waktunya 8 jam. Lalu untuk contoh yang kedua, misalnya pemberian obatnya 2 kali sehari. Jadi misalnya minum obatnya jam 6 sore, nanti minumnya lagi jam 6 pagi. Jadi 24 bagi 2, jadi per 12, selang 12 jam. Dan harus selalu ingat bahwa kita harus terus-menerus mengingatkan pasien untuk minum obat. Pastikan bahwa obat benar-benar tertelan. Bila perlu, obat yang diminum di hadapan kita dan periksa mulut dan bawah lidah pasien. Lalu beri pujian apabila pasien mau minum obat. Selanjutnya yaitu lingkungan yang mendukung agar tidak terjadi putus obat, yaitu yang pertama, ciptakan lingkungan rumah yang tenang dan harmonis. Lalu yang kedua, dukungan kuat dari seluruh anggota keluarga. Yang ketiga, komunikasi yang baik antara anggota keluarga dan pemecahan masalah anggota keluarga secara musyawarah. Jangan lupa kontrol ulang ke rumah sakit terdekat. Bila berada jauh dari kota atau kabupaten, maka
diwajibkan untuk kontrol ulang minimal 1 bulan sekali, dan bila berada dalam kota maka wajib kontrol ulang minimal tiap 2 minggu sekali. Demikian penjelasan dari saya dan teman saya. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran bisa disampaikan lewat kolom komentar. Semoga bermanfaat dan terima kasih.